Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang akhlak terhadap masyarakat. Sebelumnya, kami terdiri dari 9 anggota. Yang pertama, yaitu saudari Faiza Reza. Yang kedua, M. Al-Hawarizmi. Yang ketiga, Fadira Wanda Leora. Yang keempat, Rike Erin. Yang kelima, Kamaludin. Yang keenam, Diah Arini. Ketujuh, Fitrajat Al-Ghifari. Kedelapan, Andi Ahmad Zulfakar. Dan saya sendiri, Sri Hernowo. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada presentator saya persilahkan. Ya, sebelumnya saya akan membacakan tentang pengertian akhlak. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat. Akhlak adalah tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Akhlak secara terminologis berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik. Selanjutnya, ada akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Kita, selaku umat muslim, harus memperhatikan saudara kaum muslim dan juga tetangga kita. Tetangga selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan. Seperti yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis sahih bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Hadis riwayat Muslim. Beberapa hal kegiatan dalam masyarakat. Yang pertama, bertemu dan menerima tamu. Bertamu. Sebelum memasuki rumah, yang bertamu hendaklah meminta izin dan mengucapkan salam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 24 ayat 27. Meminta izin kepada pemilik rumah dilakukan maksimal 3 kali memiliki sebab yaitu 1. Ketukan pertama sebagai isyarat kepada pemilik rumah bahwa telah kedatangan tamu. 2. Ketukan kedua memberikan waktu pemilik rumah untuk berberes dan mempersiapkan sesuatu. 3. Ketukan ketiga pemilik rumah sudah membuka pintu tergantung situasi dan kondisi. Dalam bertamu yaitu 1. Dilarang untuk mengintip jendela. 2. Sopan saat bertamu. 3. Pilihlah waktu dan jangan terlalu lama. 4. Tidak merepotkan. Menerima tamu. Salah satu akhlak terpuji dalam Islam adalah menerima dan memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan baik dengan tetangga. Sebagaimana seorang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan baik dan senantiasa memperhatikan haknya. Hak seorang tetangga terbagi menjadi 3, yaitu 1. Berbuat baik kepada tetangga. Di antara ihsan kepada tetangga adalah takziah ketika mereka mendapatkan musibah, mengucapkan salam ketika mendapatkan kebahagiaan, menjenguknya ketika sakit, dan bermuka manis ketika bertemu serta membantu
kepada yang bermanfaat dunia akhirat. 2. Menjaga dan memelihara tetangga. Imam Ibnu Abi Zamrah berkata, menjaga tetangga termasuk kesempurnaan iman orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah sangat menjaga dan melaksanakan wasiat berbuat baik, seperti salam, bermuka manis, dan lain-lain. 3. Tidak mengganggu tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan keras agar tidak mengganggu tetangga. Tidak masuk surga yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Ukhuwah Islamiyah diartikan sebagai persaudaraan antara umat Islam, di mana persaudaraan di antara seorang Muslim diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh dan yang sangat menguatkan. Sebagai umat Islam, ada hal-hal yang harus ditunaikan antara sesama umat Islam. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucaplah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucaplah yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah, dan apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak seorang muslim 1. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan beriman. Kalian tidak akan beriman kecuali dengan saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. 2. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah undangan jika kalian diundang. Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis lain yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antara kamu diundang, maka hendaklah ia menghadirinya. Jika dia sedang berpuasa, maka doakanlah, dan kalau tidak berpuasa, hendaklah dia dimakan. Hadis riwayat Muslim nomor 78. Apabila ia minta nasihat, maka nasihatilah. 4. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. 5. Apabila ia sakit, maka jenguklah. 6. Apabila dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Akhlak dapat mengantarkan seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Orang yang suka berderma dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, serta jauh dari api neraka. Maka dari itu kita harus memahami pentingnya peranan akhlak di dalam masyarakat menurut pandangan Islam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.